sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang memimpin ke depan untuk bersenam-senam dahulu sedikit supaya pembelajaran kita hari ini lebih termotivasi, lebih semangat lagi belajarnya. Jadi satu orang bisa dipimpin ke depan. Norma Bu, biasanya. Ayo Norma di depan, Norma. Silakan Norma mau memimpin SD apa Norma? Ingin Bu. Teman-teman semuanya mau bernyanyi atau mau senam otak atau mau apa? Bernyanyi aja Bu. Berpasangan bikin mau nyanyi dalam bapak boleh? Lagu nasional aja ya Bu. Iya, boleh silakan. Kita nyanyi Indonesia Raya aja ya teman-teman. Boleh. Alangkah baiknya teman-teman berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan semuanya. Anda sudah semangat untuk mulai belajar pada pagi hari ini atau belum? Baik. Sekarang kita akan belajar mengenai dokumen berbasis digital. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, akibat pagi hari ini, Ibu mulai dengan presentasi terlebih dahulu ya. Salah Satya. Satya. Bisa tidak? Di sini Bu. Di sini Bu. Ada yang tahu izin kemana? Oh. Di kamar mata. Hadir Ibu. Aitsna Huda. Hadir Ibu. Cantika. Hadir Ibu. Muhammad Aidil. Diana Dwi. Hadir Ibu. Teresia Sakti. Hadir Ibu. Rumah Febriana. Hadir Ibu. Baik. Jadi yang sudah hadir cuma gambar saja ya. Iya Ibu. Bisa semangat refleksi hari ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi.
Jadi sebelum kita lanjut lagi, ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu dokumen digital? Sebelumnya, kalau kalian dengar kata-kata dokumen, apa sih yang ada di benak kalian itu? Saya mau minta satu orang nyebutin satu kata kalau misalnya dengar apa itu dokumen. Cantika? Sudah. Aisna? Aiden? Kertas. Lanjut Mbak Tere? Kemudian apa? Soleh. Diva? Bisa kayak berupa teks ataupun gambar gitu. Benar anak-anak. Jadi dokumen itu bisa yang semua kalian sendiri itu semuanya itu benar. Jadi dokumen itu adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Pengertian lain dari dokumen ini adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Selain itu dokumen juga diartikan sebagai rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti keterangan. Nah, selanjutnya ada yang pernah dengar dokumentasi tidak? Nah, soal kalau dokumentasi itu apa menurut kalian? Lagi? Cukup? Penyimpanan informasi mungkin Ibu. Ya, ada lagi? Sudah? Nah, jadi apa itu dokumentasi? Jadi yang kalian sebutin semuanya itu benar. Jadi dokumentasi itu adalah suatu aktivitas yang menggunakan atau berkaitan dengan masalah dokumen itu sendiri atau fisik dokumen yang meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, hingga menghasilkan keterangan untuk dijadikan sebuah dokumen baik secara manual maupun elektronik. Jadi perbedaan dokumen dan dokumentasi itu, kalau dokumen itu bentuknya itu bisa file atau kertas. Nah, kalau dokumentasi itu aktivitas untuk merekam dokumennya. Jadi kalau dokumen itu bendanya, kalau dokumentasi itu aktivitas untuk merekam si dokumen. Selanjutnya, perbedaan dokumen digital dan dokumen fisik. Jadi dokumen digital adalah catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik, baik dalam bentuk analog maupun digital. Sedangkan dokumen fisik itu catatan yang sifatnya nyata, bisa dipegang, khususnya di atas kertas. Jadi kalau dokumen digital itu penyimpanannya itu dilakukan di dalam file drive atau file drive yang bentuknya elektronik. Sedangkan kalau dokumen fisik itu bentuknya itu nyata, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan. Contohnya adalah kertas. Jadi sini bisa dipahami apa ada yang ditanyakan? Next, nah sekarang adalah jenis-jenis dokumen. Jadi jenis dokumen itu materinya banyak. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis dokumen menurut pemakaiannya. Nah, yang pertama adalah dokumen pribadi. Jadi dokumen pribadi itu adalah dokumen yang sifatnya itu pribadi. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang menyimpan, dan orang lain itu tidak boleh tahu sifatnya. Misalnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? Surat tanah. Lagi? Maka. Apa lagi? Akta kelahiran. Ada lagi? Ijazah. Jadi dokumen pribadi sifatnya itu hanya kita sendiri yang melihat, orang lain tidak perlu tahu apa isi dari dokumen pribadi kita. Selanjutnya adalah dokumen niaga. Dokumen niaga itu adalah dokumen yang biasanya digunakan di lingkup perdagangan. Nah, misalnya ada yang misalnya contoh kwitansi. Ada lagi? Betul. Ada lagi? Faktur, invoice, dan masih banyak lagi. Jadi dokumen yang baik itu dokumen yang ada di bidang perdagangan atau bidang niaga itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah dokumen pemerintah.
Jadi dokumen pemerintah itu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lembaga kepemerintahan. Contohnya adalah undang-undang dasar, kemudian ada apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Undang-undang dasar, kemudian undang-undang dasar, kemudian misalnya ada surat yang turun biasanya dari pemerintah, pokoknya dokumen-dokumen yang keluarannya itu dari instansi atau lembaga pemerintahan. Selanjutnya adalah dokumen sejarah. Nah, jadi dokumen sejarah itu adalah dokumen yang sifatnya itu historis atau bersifat di masa lalu. Nah, misalnya adalah UUD, dokumen teks proklamasi asing itu adalah termasuk dokumen sejarah. Kemudian adalah jenis dokumen menurut nilai kegunaannya. Ada nilai penerangan, nilai perdagangan, yuridis, historis. Di sini nilai kegunaan dan nilai pemakaian itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Nah, misalnya kalau di sini kan ada nilai yuridis. Biasanya kalau bersifat nilai yuridis itu adalah dokumen-dokumen yang biasanya ditunjukkan bukti autentik, bukti misalnya kayak bukti TKP. Misalnya kalau di lingkungan persidangan, lingkungan hukum, dan biasanya dokumen-dokumen yang digunakan untuk bukti permasalahan hukum itu namanya adalah buktinya itu adalah bukti yuridis. Kalau historis sama seperti dokumen sejarah, sifatnya adalah di masa lampau, seperti tadi teks proklamasi, kemudian dokumen aslinya ya di sini ada betul. Kemudian ada dokumen menurut sumbernya, ada dokumen pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, kemudian dokumen swasta yang dikeluarkan oleh instansi swasta, kemudian ada dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak di situ maksudnya adalah dokumen misal kalian punya kontrak kerjasama, misalnya kalian kerja di suatu instansi, kemudian kan kalian pasti memasukkan pasti kalian akan mendatangi yang namanya dokumen kontrak kerjasama. Nah, itu adalah dokumen untuk sumbernya yaitu dokumen kontrak. Kemudian ada dokumen aplikasi lembaga surat kabaran dan penerbitan. Biasanya itu adalah misalnya kalian mempublikasikan sesuatu, pasti kalian akan dimintai namanya surat publikasi atau surat penerbitan. Kemudian menurut fungsinya ada dokumen dinamis dan dokumen statis. Kalau dokumen dinamis itu dokumen yang langsung digunakan di kegiatan perkantoran pada umumnya. Misalnya kalian bakal jadi notaris. Nah, kalian pasti kan akan mengurusi yang namanya surat-suratan kan. Nah, surat-surat yang ada di saat kalian melakukan pekerjaan itu namanya adalah surat dinamis karena harus dikerjakan saat itu juga dan dipakai di saat itu juga. Nah, kalau dokumen statis itu dokumen yang secara tidak langsung itu dipakai dalam kegiatan perkantoran. Kayak misalnya dokumen-dokumen yang sifatnya itu rahasia sehingga tidak semua orang itu tahu apa dokumen statis tersebut. Kemudian ditinjau dari penelitian itu ada dokumen primer, ada dokumen sekunder, ada dokumen tersier. Lanjut kemudian menurut fisiknya itu ada dokumen literal, dokumen korporal, dokumen private, dokumen kemudian adalah dokumen menurut sifat datanya. Ada data fisik dan ada data manual dan ada dokumen berdasar dokumen berbentuk digital atau elektronik seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan sebelum lanjut dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Jadi sekarang kita lanjut kepada sarana dan prasarana pengelolaan dokumen. Jadi menurut KBBI, sarana dan prasarana itu terbagi dari dua kata. Yang pertama adalah sarana dan yang kedua adalah prasarana. Jadi kata sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu
dengar ini semua di mata pelajaran kearsipan mungkin ya? Ya Ibu. Kemudian ada try, ada stencil dokumen, kemudian ada Word dokumen, ada file kabinet atau ada internal disk atau hard disk drive. Kemudian ada hard disk, flash disk, memory card atau cloud storage. Nah, cloud storage, internal, hard disk, flash disk itu untuk menyimpan dokumen yang sifatnya elektronik. Misal dokumen yang formatnya PDF, digital, pokoknya dokumen digital itu biasanya disimpan ya di internal disk, hard disk, flash disk, memory card atau cloud storage. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Ya, silakan cerita. Bagaimana cara mengelola dokumen digital dengan efektif? Pertanyaan yang bagus. Jadi dalam penyimpanan dokumen secara digital itu ada langkah-langkah yang efektif yang bisa dilakukan agar penyimpanan tersebut terbilang aman dan tidak mudah bocor atau datanya. Nah, caranya kalau misal penyimpanan dalam bentuk digital itu, misalnya kita di sini contohkan pakai Google Drive. Ada yang pernah pakai Google Drive kan? Pasti semua sering menggunakannya kan ya? Iya. Nah, di Google Drive itu kita bisa buat, pertama kita itu bisa buat folder yang terstruktur foldernya disesuaikan dengan jenis dokumennya. Nah, selanjutnya kita bisa pakai penamaan filenya itu yang terstruktur. Misalnya dokumen surat masuk nih ya. Jadi kita tahu penamaannya itu harus sesuai dengan jenis dokumennya, misalnya surat masuk. Nah, nanti penamaannya juga banyak, didasarkan berdasarkan nomor, berdasarkan tanggal, geografis dan lain-lain. Kemudian manfaat. Nah, kalau kita menyimpan dokumen secara digital, pastikan kita harus selalu punya cloud drive cadangan. Jadi semisal sewaktu-waktu data kita bocor atau data kita kena hack, kita tuh masih punya cadangannya untuk membackup semua file-file yang pernah kita simpan. Itu sangat penting ya. Kemudian adalah menggunakan kata sandi atau autentikasi yang aman. Misalnya dokumen tersebut sangat bersifat rahasia, jadi tidak semua misalnya karyawan kantor dapat mengakses. Pastikan dokumen tersebut diberikan kata sandi atau istilahnya kita harus punya sandi ini kalau kita mau mengakses ke dalam dokumen tersebut. Jadi begitu saja. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Baik anak-anak, jadi asesmen hari ini kalian akan berperan sebagai seorang admin yang akan mengerjakan tugas penyimpanan dokumen ini secara dokumen elektronik berbasis digital. Nah, selanjutnya untuk memudahkan pencarian apapun dan dimanapun dan menggunakan sarana apapun data kalian agar dapat dibuka, maka kalian harus menyimpannya melalui Google Cloud atau virtual drive. Untuk itu, pada hari ini kita akan praktik untuk memindahkan dokumen yang ibu sudah suruh kalian mengerjakan di pertemuan sebelumnya untuk dipindahkan ke Google Drive. Jadi sebelumnya ibu akan contohkan terlebih dahulu. Jadi nanti linknya akan ibu bagikan di grup kelas. Jadi caranya kalian klik di sini, kemudian pilih upload file, kemudian masukkan tugas di pertemuan sebelumnya. Misalkan ini tugasnya, kemudian klik open. Nah, kemudian untuk rename-nya kalian sesuaikan dengan jenis dokumen yang kemarin kan ibu kan suruh kalian membuat materi tentang dokumen digital ya, terserah apa bentuknya, kan ada yang PPT, ada yang infografis, kemudian ada yang infografi, kemudian ada yang berbentuk audio, visual. Nanti jadi namanya ini bukan nama kelompok, per individu, kemudian jenis bentuk dokumen digitalnya. Misalkan ini kita
jangan nunggu kemarin ya. Nanti kalian silakan masukkan ke dalam e-drive yang sudah ibu kirimkan ke grup kelas. Karena hari ini adalah materinya dokumen berbasis digital, jadi ibu akan mempersilahkan kalian menggunakan device masing-masing untuk memulai tugasnya. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bu.
berarti kan kemarin itu kan jamnya kan bebas ya mau membuat bentuk tipografi, PPT atau audio. Iya, siap itu. Sesuaikan sama jenis dokumennya ya. Oke.
itu kita dapat mengakses kapanpun, dimanapun, siapapun. Kalau misalnya tadi bukan belum ada menyimpan di Google Drive ya, jadinya kan kalau misalnya kita hanya sebatas nge-share link kita, semua orang dapat mengakses dokumen kita secara bersamaan, dapat diakses kapanpun juga, dimanapun juga tanpa ada batasan waktu. Jadi dibandingkan dengan penyimpanan dokumen secara fisik. Jadi apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Kurang lebih cukup ya. Insya Allah kalian yakin kita sudah paham dengan dokumen digital ini, karena eranya kita kan sekarang kan sudah era digital ya. Kita semuanya sudah bisa mengerti lah apa itu dokumen berbasis digital. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ibu ulas sedikit. Jadi dokumen digital itu adalah dokumen yang sifatnya itu berbentuk elektronik, penyimpanannya pun juga elektronik, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun kita mau mengakses. Jadi intinya dokumen digital itu sifatnya itu mudah dipahami, mudah dilakukan, dan mudah dilaksanakan. Jadi mungkin itu anak-anak. Jadi tadi adalah penyimpanan dokumen dalam bentuk digital. Bagaimana mudah bukan? Daripada dibandingkan dengan kita menyimpan dokumen secara fisik atau manual. Untuk memanfaatkan teknologi, jadi mendingan lebih baik kita menyimpan dokumen ini dengan berbasis digital supaya memudahkan pencarian, dapat diakses kapanpun, dimanapun. Jadi itu fungsi menyimpan dokumen secara digital. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mungkin cukup itu. Cukup ya, gak ada yang ditanyakan ya. Iya itu. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk membimbing doanya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa atas nama saya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.